Kita dituduh menyembah manusia Nabi Muhammad. Gila nggak itu? Orang kayak gini mau dilayanin? Jangan. Adik-adik saya, para apologet Islam Indonesia, Ustadz Wafi, Gus Wafi, kalau dengan ini Edis, jangan. Siapa lagi namanya nih, si yang satu teman kita? Allah karim. Astagfirullah. Izin dulu, Bang Ardiansyah. Iya. Tolong ya, gedein Bang Ardiansyah. Ada tadi saya kirim ke WA. Tolong dibuka itu. Di situ mengakui Yesus bukan Tuhan. Jadi biar pendukungnya paham. Oh iya. Dia berbeda Tuhan. Berbeda Tuhan dengan yang lain. Oh iya, siap. Ya, silakan dibuka. Siap. Biar pemasarannya ini tahu kalau di sini berbeda Tuhan dengan mereka. Oke Bang Handi. Aku juga punya videonya ini sih, tapi nggak apa, aku bukain ya. Iya. Nih. Kena tombak terus Gurunda nih teman-teman. Astagfirullah. Panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Ini nggak gerak gambarnya Bang Andi, saya ganti yang gerak ya. Oke. Bentar Bang, tak carikan gambar yang gerak ya. Dia itu begitu karena cuma di luar negeri aja sampai dia gitu. Saya katakan dia orang gila. Alamak, nggak percaya, buka konten yang ada di Zulkifli 15. Orang sakit jiwa orang ini. Nggak sehat dia ini. Nggak sehat. Betul abangku. Ah ini nih aku tunjukin ya. Nih. Jawab aja, ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Coba lihat gayanya waktu masih di Indonesia, coba lihat. Ini gaya aslinya nih. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Cukup. Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Di luar negeri dia mengaku Yesus Tuhan supaya dapat simpatik dari kalian Kristen Indonesia, supaya kalian itu memberikan gift kepada dia. Kenapa sih ini orang banyak ngomong selalu di-report ya? Astagfirullahaladzim. Udah berapa akun tuh Gurunda? Jadi di situ di Indonesia Yesus bukan Tuhan. Setelah dia keluar negeri, dia berganti Tuhan menjadi Yesus. Jadi di sini ganti-ganti Tuhan, tergantung kebutuhan. Begitu teman-teman. Masih mau datang besok? Hari ini. Ini kenapa sih teman-teman Oten itu apa namanya sakit hati ya kan? Padahal kan yang bilang, yang menampilkan data tadi kan saya, kok Bang Zuma yang di-report. Coba dong report saya kalau bisa. Coba, ayo. Siapa yang report tadi? Ya report. Ini siapa saja profil ini? Jangan-jangan ini enggak muslim. Muslim Bang. Arnold ini Kristen ini. Kristen Bang Zuma apa Bang Andi? Tadi Bang Arnold nggak nge-report ya Bang Arnold? Enggak Pak. Rungkat terus. Ya Allah. Jangan diambil alih dulu. Saya diam dulu, silakan. Ternyata mereka memang sangat dendam dan sangat marah terhadap Bang Zuma. Karena teman-teman jujur, saya merasa seperti malaikat maut bagi mereka. Silakan. Siap, Guru. Jadi teman-teman Kristen yang merasa sakit hati gitu kan sama Bang Zuma, sama apologet Islam Indonesia, yang sakit hati ya, jangan report guru kami dong. Ya, jangan report guru kami. Kalau berani nih, saya tantang nih, kalau berani kasih paus ke guru kami. Ayo, berani nggak? Berani nggak? Masa berani cuma report tapi nggak berani kasih paus sih? Aku berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Mila berani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak. Minal aidin wal faizin, maaf. Minal aidin. Sama-sama Bunda. Minal aidin wal faizin Bunda. Sehat selalu Bunda. Insyaallah. Oh,
Masya Allah, alhamdulillah. Ini sudah berapa akun saya turun? 3 ya? 3 Gurunda, hebat kali bah. 4 sama Baru yang pertama berapa tadi, menit? Gurunda. 4 sama yang pertama tadi. Iya, itu dia makanya. Kepanasan Gurunda, kepanasan. Panas dia ya. Aduh, ya Allah. Udah aku kecilin aja Bang Zuma biar Bang Hadi aja yang kena report Gurunda. Aman. Aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan diladeni dulu saudara kita yang Siap, Kristen ini. Gurunda. Bang Arnold, Siap. silakan Saya ditanggapi, nyimak. Bang Arnold. Kayaknya mereka pakai robot ya. Jadi kalau saya banyak bicara, robotnya respon. Iya, Gurunda. Monitor, iya betul. Mereka punya mesin tombak. Mesin tombak dipakai untuk nombak Yesus. Tentara Romawi Gurunda, tentara Romawi. Oke lah, kita sapa dulu lah. Ya, Kasihan nih Bang Arnold. Mau nombak nggak? Mau nombak apa mau diskusi Bang Arnold? Diskusi, Pak. Nggak mau nombak kan? Enggak, ditombak saja saya. Oke, silakan Gurunda Zuma. Ada Bang Arnold Gurunda. enggak Bang Arnold dulu aja. Ada yang mau disampaikan Iya, Bang Arnold? silakan. Iya. Ya, silakan Bang Arnold. Surat Al-Hijr ayat 6, Pak. Mati kita itu mulu. Bosan aku sampean. Dari Edis ini ya juga materinya. Atau dari siapa? Rudi Akrobat. Tahu dari Pak Sair saya. Tahu dari Pak Sair berdarah. Oh, Sair berdarah. Iya. Masya Allah. Kenapa di sana, Bang? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Itu Pak, maksud pikirannya itu Pak. Oh, baik. Saya jelaskan, mohon izin para dewan guru yang ada di sini. Jadi ketika orang-orang kafir berkata Nabi Muhammad ini dituduhnya sebagai orang yang memiliki penyakit majnun, Al-Quran sendiri di surah yang sama juga menjawab. Apa kata Allah? Ma nuzzilul malaikata illa bil haqqa wa ma kanu munzarin. Kami tidak menurut dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sedangkan Al-Quran mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Itu di ayat 9-nya. Jadi untuk kemudian Anda paham Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6, tuduhan orang-orang kafir bahwa dia Nabi Muhammad itu majnun, dia yang diturunkan Al-Quran itu majnun, itu dikarenakan mereka putus asa. Putus asanya di mana? Karena yang muncul kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu mengalahkan syair-syair mereka. Loh, ini kok Nabi Muhammad kok hebat kali? Kalimat-kalimat sakti dari mana yang dia terima ini? Saking putus asanya sampai mereka menuduh beliau itu majnun. Tapi dibantah oleh Allah. Enggak. Al-Quran yang diturunkan, yang ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah wahyu dariku. Dan itu aku yang mewahyukan Al-Quran itu, dan aku juga yang akan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Allah mengatakan apa? Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat terdahulu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, pasti mereka kemudian mengolok-oloknya. Mau bukti? Anda baca di dalam Markus 3 nomor 21. Nabi yang diutus kepada Bani Israel pun dianggap gila, bahkan dianggap gila oleh keluarganya. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarganya, Yesus sudah gila. Markus 3 nomor 21. Jadi orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad kemudian majnun, tetapi Allah mengatakan, jangan khawatir wahai Nabiku Muhammad, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sebelum engkau telah ada
ada tuduhan-tuduhan majnun kepada rasul-rasulku yang telah aku utus sebelum engkau. Dan terbukti Markus 3 nomor 21, bukan orang kafir yang menuduh Yesus gila, tetapi malah keluarganya sendiri. Bagaimana dong? Kalau Nabi Muhammad dituduh majnun, dia manusia. Tapi kalau Tuhan yang dituduh gila, sama keluarganya lagi, apa enggak gondok orang ini? Kalau dia tahu bahwa ternyata yang mereka sembah adalah orang yang dituduh oleh emaknya sendiri sebagai orang gila. Sedangkan yang Anda tunjukkan dalam Al-Quran, coba lihat sekarang. Tolong tunjukkan manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini bantah kitab suci Al-Quran yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad. Runtuhkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran saya yang terlontar dari lisan Nabiku Muhammad mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Sedangkan buku yang Anda genggam katanya firman Tuhan mengatakan tiang-tiang langit berguncang-guncang. Mana yang betul sekarang? Mana yang gila? Mana yang gila sekarang? Nabiku mengatakan langit tidak bertiang. Kitabmu mengatakan bertiang. Mana tiang langit? Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di jagat raya ini. Seorang profesor, seorang pakar menemukan satu temuan, cuman siji temuan. Dikatakan dia profesor ini, profesor itu disebabkan karena temuannya cuman satu doang. Nabi Muhammad, semua yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini yang mereka kaji ratusan tahun baru menghasilkan sebuah intisari dari kajian, sudah ditorehkan ajaran dari lisan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun silam. Bukan 2 tahun silam, bukan 50 tahun silam, bukan 100 tahun silam, bukan 1000 tahun, tapi 1400 tahun silam, di mana tidak ada digital, tidak ada internet, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada teropong, tidak ada ilmu kedokteran, alat-alat kedokteran. Dia mampu kemudian menjabarkan isi kandungan manusia yang dalam keadaan hamil. Oleh karena dahsyatnya pemberitahuan beliau ini kepada manusia-manusia jahil ini, keputusasaan mereka sehingga mereka mengatakan Nabiullah majnun. Dan Allah menguatkan, wahai nabiku, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jangan khawatir, jangan bersedih, sebelum engkau utusanku pun dianggap gila. Ternyata memang betul, kitab Anda menyatakan bahwa yang Anda sembah itu adalah manusia yang dituduh oleh emaknya, keluarga intinya sebagai manusia gila. Silakan sementara begitu barangkali adik-adik saya yang dari Muslim yang mau menambahkan waktu dan tempat disilahkan. Ya, izin sedikit Gurunda. Ya, silakan. Mengenai Al-Hijr ayat 6 Bang Arnold. Di Al-Quran sendiri pun banyak dijelaskan di dalamnya di surat At-Takwir, salah satu contohnya ayat ke-22. Di surat Al-Qalam ayat kedua juga berbunyi begini, ma anta bi rabbika, ma anta bi rabbi, bi ni'mati rabbika bi majnun. Sungguhnya Tuhanmu Muhammad bukanlah orang gila. Jelas Bang, tapi kalau di dalam Markus 3:21 itu di mana di dalam Bible bantahannya Bang? Markus 3:21 dikatakan oleh keluarga Yesus bahwasanya Yesus ini adalah orang gila. Silakan Bang Arnold. Kita sapa dulu ya sebelum ke Bang Arnold. Bang Matt, monitor Islam Kristen Bang. Oke, panggilan kedua Bang Matt, MID Islam Kristen Bang. Nggak dengar suaranya Bang. Oke, lanjut. Silakan Bang Arnold. Tanggapan dari Gurunda kita silakan ditanggapi. Kan pertanyaan Anda sudah dijawab tuh. Lanjut. Yang Yesus dibilang orang gila itu ya? Iya Bang.
Ya, silakan Bang Arnold ditanggapi gurunda kita. Tanggapannya yang dari surat Al-Hijr ya sudah cukup jelas untuk saya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada penambahan Bang, wa ma sahibukum bimajnun, dan sohibmu Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, pertanyaan dari saudara kita, Yesus oleh keluarganya dituduh gila. Ada nggak bantahan atau pembelaan dari Bible bahwa dia tidak gila? Silakan. Saya izin ke lantai 1 dulu bikin kopi ya teman-teman. Masakonya udah nyampe soalnya. Silakan Bang Arnold dijawab Bang. Untuk yang ayat itu saya belum paham dan mengerti di situ. Luar biasa nih Bang Arnold, udah jujur nih. Tapi itu kenyataan Bang. Maksudnya kenyataan yang tertulis di kitab Anda gitu loh. Tampilkan aja Bang Ardiansyah, tampilin lagi aja. Oke, boleh. Kalau mau ditampilin. Tapi yang di-report ya teman-teman. Kalau sampai teman-teman nge-report saya nih, teman-teman Kristen nge-report saya blokir langsung dari room ini, serius. Nih aku tunjukin. Markus 3:21. Kita ke bahasa Alkitab TB. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini yang TB nih. Yang TB. Kemudian kalau yang TL, terjemahan lama, dulu diterjemahkan TL ini kan, sama-sama LAI, karena kata orang, ia gila. Wah ini, entahlah ya. Di bis bahasa Indonesia sehari-hari, orang-orang berkata dia sudah gila. Tuh. Kan Bang? Silakan Bang Arnold. Iya. Ya, silakan dibantah Bang Arnold. Ada nggak bantahannya itu dalam Markus 23:21 tadi? Silakan. Ya, bantahannya tadi di Markus berapa tadi? 3 ya? Markus 3. 3 nomor 21 Bang. Waduh. Gimana jawabannya itu, bantahannya Bang? Ya Bang. Kalau saya cek itu dia waktu itu Tuhan Yesus itu memiliki Enggak bantahannya Bang, bantahannya. Ada nggak bantahan? Ya, ini saya jangan waktu itu Bang. Yuk. Ayo bisa Bang. Maksudnya gini loh, ada nggak data berikutnya meluruskan bahwa dia atau Tuhanmu itu tidak gila gitu loh? Ada nggak? Kalau dari ini di ayat sini tidak ada bantahannya di Alkitab itu, di lanjutannya. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan he is out of his mind. Artinya ya itu tadi. Lanjut. Ya. Gimana tuh Bang Arnold? Bang Andi nanya tuh. Gimana data bantahannya? Tapi abang ini Kristen apa sih kalau boleh tahu Bang? Saya Protestan Pak. Kok suaranya pelan kali Bang? Protestan. Oh iya Protestan. Abang jarang baca Bible ya? Kalau yang di ayat ini belum saya. Enggak, pas waktu ke gereja gitu ada nggak kajian-kajian gitu dari mulai Matius sampai Wahyu gitu, ada nggak? Ada setiap minggu biasanya. Ada, harusnya nemu kan ayat ini kan? Iya.
ya kan? Yo, kenapa nggak tahu abang? Ya pendeta saya belum mengajarkan itu. Abang sedang didoktrin tuh bang. Dogma itu bang, dogma. Asal imani aja pokoknya. Yang penting Yesus Tuhan, meskipun salah ataupun benar, tetap aja. Padahal kami umat Islam bang, kalau anda tahu, kami umat Islam itu sangat menghargai baginda Yesus bang. Kami sangat menghargai gitu loh. Kami sangat menghargai dengan cara apa? Kami tidak percaya Yesus itu dihinakan dengan cara disalib bang. Nggak percaya kami bang. Kami juga nggak mau Yesus itu dikatakan gila, itu nggak mau kami bang. Tapi kenapa kitab Anda sendiri ya yang mengatakan Yesus begitu ya? Kok aneh gitu loh bang. Yang ngakunya sayang sama Yesus, peduli sama Yesus, mengikuti Yesus, tapi kok mohon maaf ya, kok menghina Yesus. Sedangkan kami umat Islam malah memuliakan beliau. Beliau diselamatkan oleh Tuhannya, yaitu Allah. Beliau tidak disalib karena nggak mungkin Tuhan membiarkan dia itu dihinakan sama manusia. Bayangkan coba, gimana tanggapannya Bang Arnold? Silakan. Bang, jangan diam bang. Jangan diam bang Arnold. Ayo, tadi benerasi tentang Al-Hijr 6, gantian dong. Tunggu bentar, ada yang macet nih. Gue dorong ya Bang Arnold. Gue dorong dulu ya. Macet soalnya. Jadi orang yang sering menyalahartikan Al-Quran, menyerang Al-Quran untuk memperkuat imannya dia, berarti dia hanya memperbodoh diri, tidak membaca Bible-nya sendiri. Itu jadi isinya ya menyalahkan kitab orang, tapi ikat kitabnya sendiri amburadul. Setiap kau menista, setiap kau menghujat, Bible-mu yang menjawabnya sendiri. Terpulang pasti itu. Apapun itu. Coba Arnold bawa kata-kata kotor. Kata-kata kotor aja. Insya Allah di Bible ada. Coba aja. Mau kata POERNO. Mau kata apa itu? Coba. Masya Allah. Ini Bang Hadi ini jelas Muslim kayaknya. Bang Hadi Muslim ya? Alhamdulillah. Oh Masya Allah, pantas kok berkatanya bener gitu loh. Lanjut. Izin Bang Hadi, pengertian tadi. Orang-orang yang suka berkata kotor, menghina, menista itu berarti jarang baca Bible. Pendeta yang sering baca Bible nggak berani ngomong kayak gitu. Apalagi naik di area publik menghadapi kami di sini. Pendeta suruh berbicara kotor, coba ketabok. Nah, Bang Hadi, ya. Bang, izin bentar Bang. Ya. Misal gini Bang, pendeta-pendeta itu kan sering membawakan ayat-ayat, misal Yohanes 14:6 gitu kan, dan lain sebagainya kan. Terus kemudian bisa nggak kita request sama pendeta, Pak Pendeta, minggu depan aku request dong, apa tuh Markus 3:21 dibahas dong. Gimana menurut Bang Hadi itu? Mau membahas itu. Pendeta itu kerjaannya menghipnotis si Arnold dan kawan-kawan dengan kasih karunia, bayar perpuluhan, pulang ke rumah jangan baca Bible, begitu. Itu baru dia mau masuk di arena debat, dia belajar sama si Edis, si CP, dan lain-lain, belajar di situ. Sama dipakailah masuk kemari. Belajarnya sama syair berdarah katanya. Syair berdarah Bang Andi. Ngakunya murtadin Bang Andi, ngakunya murtadin. Tapi ya
Gimana ya, penghujat itu Bang Arnold, dia itu penghujat, bukan pendiskusi yang baik, dia penghujat gitu loh. Oh, gini teman-teman, itu Bang Arnold bukan kita yang mute ya, dia yang mute sendiri. Gak ada Kita bantu buka Bang Arnold, kita bantu bukain mute-nya dia, ya kan? Itu. Silakan Bang Arnold, dibuka mute-nya Bang. Buka Bang. Jadi kalau masalah gila ya lebih gila lah Tuhanmu itu. Karena nggak ada pelurusannya. Oke. Jadi kalau ada lagi menghina, menista, oh nabimu dianggap gila, ya wajarlah orang kafir mengatakan dia gila. Terus diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Izin Bang. Betul. Kalau Tuhanmu di sana tadi, Tuhanmu gila, nggak ada pelurusan. Tuhan lo itu yang kau sembah. Itu satu. Ada lagi bahasa kotor misalnya ya. Mau apapun itu. Ya di Bible ada susu di jama-jama, Taurat keledai, jakar kuda, pesundal. Bayangkan loh kalau ada kata pesundal. Coba di Al-Quran ada nggak kata-kata kotor bro? Teman-teman muslim ada nggak kata-kata kotor? Sama sekali nonsen nggak ada Bang. Ya nggak ada. Bang Andi izin saya di bawah dulu, ada aplikasi di bawah. Barangkali Bu Dandri mau naik. Izin ketua di bawah dulu. Iya. Oke. Bang, Bang Arnold buka mute-nya. Masa satu pertanyaan pingsan? Aduh. Ya, kita sapa dulu, di sini ada Ratu Alas 3 nih. Ratu Alas 3 monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum turun? Ya. Silakan. Saya Muslim dari Banyuwangi. Apa yang dikatakan Bang Suma itu benar? Oke. Siap Bu? Saya kan Amit sedikit pernah mondok, jadi benar yang dikatakan Bang Suma itu. Dalilnya, fakta semuanya real, 100% benar. Dan saya akui Bang Suma itu pintar, cerdas, apa ya, menerangkan itu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Beliau adalah ketua pembina Apologet Islam Indonesia beliau Bu. Ya, semoga Bang Suma diberi sehat, panjang umur yang berkah, rezeki yang berlimpah berkah. Amin. Amin. Makasih ya Bu ya. Nggak terpengaruh sama koin-koin apa, nggak kayak Edis. Edis Siap, itu 100% dia tuh memframing. Siap Bu. Makasih ya Bu. Katanya Bang Suma yang kalah, yang kalah. Padahal makasih ya Bu. Ya, saya tahu ya. Saya padahal lulusan, makasih Bu ya. Saya cuma lulusan SD tapi bisa menilai. SD saya nggak pinter kok nggak, tapi saya sedikit pernah mondok. Ilmunya itu yang dikatakan Bang Suma itu benar. Siap Ibu. Benar. Matur nuwun ya Bu. Sesuai Al-Quran. Matur nuwun Bu. Matur nuwun Bu. Mantap. Izin melanjutkan diskusi ya Bu. Ya lanjut. Izin melanjutkan diskusi ya Bu ya. Makasih ya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya. Izin teman-teman muslim yang naik yang Kristen dulu. Saya ulang lagi. Izin teman-teman muslim yang naik yang Kristen dulu. Kenapa? Karena diskusi kita adalah diskusi lintas agama. Kalau yang naik muslim semua gimana kita bisa diskusi gitu ya. Izin ya. Terima kasih sudah menyampaikan semua. Terima kasih banyak. Kita naikkan yang lain dan kita sapa dulu Bang Kiki. Halo Bang. Kiki 55 monitor Bang. Oke. Oh udah turun. Nah ini Bang Arnold ini pingsan dari tadi Gurunda. Gimana nih? Gimana? Udah sampai di mana tuh? Gara-gara membahas gila. Ya iya. Masalahnya yang menganggap Yesus gila itu keluarganya. Kalau orang lain kayak orang kafir. Nabi Muhammad kan yang memusuhinya, yang mengatakannya kafir. Tapi ini justru keluarganya. Gitu loh. Keluarganya yang menganggapnya gila. Ya kok bisa ya Gurunda ya? Ya itu Padahal kita sebagai umat Islam sangat menghargai baginda Yesus loh Gurunda. Itu dia makanya dalam Yohanes 16 tanda-tanda Roh Kudus itu bekerja adalah pada orang yang memuliakan aku.
Bukan menghinakan aku. Makanya dari tadi aku tanya, benar enggak kalian itu menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib? Itu. Kalau kita kan memuliakan beliau kan. Kalau mereka menghinakan justru marah. Kalau kita memuliakan Yesus itu marah mereka. Marah semarah-marahnya. Kalau kita mengatakan Yesus tidak ditampar. Enggak, dia ditampar. Nah, gitu. Yesus tidak ditonjok. Oh tidak. No, kata mereka. Jangan kau ngarang-ngarang. Yesus kami itu adalah ditampar. Dipukul kepalanya. Kalau kita katakan Yesus tidak ditelanjangin. Oh tidak. Yesus kami ditelanjangin. Yesus tidak dibunuh. Wow, marah kali mereka itu. Oh, paling puncaknya itu marahnya Kristen kalau kita bilang Yesus tidak dibunuh. Oh, biar mau mati dia rasanya kalau kita katakan Yesus nggak dibunuh. Nah, heran kita kan. Padahal Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, hingga pada kalian akan membimbing kalian kepada semua kebenaran. Nah, dia akan memuliakan aku. Yohanes 6 nomor 13-14. Tapi ketika kemudian umat Islam memuliakan Yesus, mereka marah. Pokoknya Yesus itu harus dibunuh. Yesus itu harus ditombak. Yesus itu harus dikubur. Itulah mereka. Heran juga saya. Gimana itu? Kira-kira itu virus apa yang kena kepada mereka ini sampai marah kalau Yesus tidak mati? Padahal Tuhan mengatakan di dalam kitab mereka, firman Tuhan konon mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ngamuk mereka. Oh tidak, Yesus harus dibunuh. Tuhan mengatakan jangan. Mereka mengatakan bunuh. Jangan bunuh. Jangan bunuh. Mereka melawan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Mereka tidak, harus bunuh. Kami kamu tahu harus bunuh. Inilah heran juga saya sekarang kadang ya kan ya. Meskipun saya tahu bahwa mereka ini kan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Mereka sedang membantu iblis untuk menyesatkan, dan mereka membantu iblis itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu dalil dalam Al-Quran tuh. Mantap Gurunda. Ada kabar duka Gurunda? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang Arnold sudah kembali kepada Bapak. Gimana coba? Dari tadi diem Gurunda. Saya khawatir gitu loh. Bapak yang mana? Enggak, beliau lagi berpikir itu. Jangan dibesarkan Bang Suma. Siapa yang besarkan Bang Suma? Jangan dibesarkan Bang Suma. Kelihatannya tanda-tanda kena hidayah beliau ini. Dia sudah gunakan akalnya ini, Bang Arnold. Waduh, maksudnya gunakan akalnya untuk tidur 3 abad namanya. Kita sapa dulu ya Gurunda, ada tamu Gurunda. Silakan. Mr. Jack. Halo Bang. Kristen atau Islam Anda? Oke, Mr. Jack, panggilan kedua. Islam atau Kristen Bang? Panggilan ketiga Mr. Jack. Islam Kristen. Makasih Bang. Yuk, di sini ada KWN Noi. Halo KWN Noi, Islam Kristen Bang? KWN Noi, Islam Kristen Bang? Oke, makasih ya Bang. Nah, ini ada Diare. Halo Bu Diare. Ini yang saya rindukan ini Dardiansa. Saya mau melihat antum itu berdiskusi dengan saudari kita Bu Darni ini. Saya mau nyimak betulan serius. Silakan. Saya Gurunda. Ya nggak apa-apa. Saya kalau udah sering sama beliau, udah sering kami. Beliau sudah pernah mengakui ke saya Gurunda, mengakui sendiri Tuhannya 3. Hah? Apa? Bu Darni mengakui Tuhannya 3. Ke saya ada di kotnya Gurunda. Hampir keselak air minum loh. Coba
Coba diulang lagi. Beliau Bu Darni ini baik, silakan. Bu Darni pernah mengakui kepada saya secara terang benderang dan membetulkan narasinya dia sendiri, mengatakan bahwasanya Tuhannya 3. Ada recordnya Gurunda. Tapi saya nggak percaya kalau beliau tidak akui. Coba diskusi sama beliau. Saya mau nyimak. Oke. Ya, gimana Bu Darni? Bentar Ustaz Ardi, kita sapa dulu nih satu lagi nih Ustaz Ardi. Satu lagi nih. Iya. Malam Bang Lim. Bang Lim. Monitor Bang Lim. Bu Darni sehat, Bu? Iya, tunggu dulu sebentar. Soundcardku mau ku perbaiki dulu, kok nggak masuk suaranya. Ini udah bagus. Bang Lim, dari Islam atau dari Kristen Bang Lim? Bang Lim, monitor. Bang Lim. 1, 2. Bang Lim artinya lim. Limparkan ke bawah. Lanjut Gurunda. Bukan. Biar Dinda Ardiansa dulu. Karena siap. tadi Udah. Iya, silakan. Udah. Cek 1, 2. Wih, mantap. Kencang banget itu. Terlalu kencang, Darni kencang. Iya. Sakit kuping, kencengan. Sakit. Ini cek dah. Ya. Ini tadi. Bu Darni. Oh, tunggu dulu. Ya, gimana, Bu? Ku jawab dulu tentang Dipotong. Yesus kan dikatakan keluarganya gila, ya kan? Tahu kenapa? Karena dia masih anak-anak, udah mengajar Rabi Yahudi. Jadi mereka menganggap, Yesus ini kok bisa ngajar Rabi Yahudi. Sementara Rabi itu kan kalian tahu lah, pengajar handal yang cerdas. Maka mereka keluarganya menganggap Yesus itu gila, itunya itu. Itu tadi si Arnold itu entah apanya di otaknya itu. Iya, aku aja geram. Kadang ya melihat orang-orang Kristen naik ke atas sini tak bermodal. Udah naiklah ke atas sini, udah nggak pakai soundcard, suara Bang Juma kuat menggelegar, otaknya juga cerdas. Naik kami Kristen udah botol, suaranya pun kecil. Di bawah aku tadi geram kali. Iya. Kenapa sih ngomongkan kalian orang-orang Kristen, kalau kalian naik ke room Muslim pakai modal, pakai soundcard sedikit, bikin malu kalian kalau mendengarkan di bawah.